Kelas berapa ini? Kelas 3, tematik tema 8, subtema 1, pelajaran IPA kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kalian dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar, ada yang tidak masuk hari ini? Kenapa? Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita jargon dulu kelas 3A. Masih ingat jargon kelas kita? Oke, nanti jika Bapak menanyakan kelas 3A, jawabnya aktif, kreatif, imut-imut, gitu ya. Sekali lagi, kelas 3A, aktif, alhamdulillah masih semangat. Oke, minggu lalu kita sudah belajar apa, Nak? Di tema 7, subtema 4, pembelajaran 6 tentang apa? Nah, Bapak ingatkan lagi, di mata pelajaran matematika kita sudah mengetahui rumus menghitung keliling bangun datar. Masih ingat keliling rumus bangun datar, Mbak Sula? Keliling persegi. Persegi ya, coba. Sisi kali sisi. Keliling 2 kali sisi. Ya. Coba Mbak Eka. Keliling persegi panjang. Masih ingat? Panjang, lebar. 2 kali panjang. Oke, selanjutnya dari segi bahasa Indonesia yaitu mencermati isi dari teks informasi. Sedangkan kalau yang PPKN adalah keberagaman budaya Indonesia. Ditinjau dari apa? Agama. Kemudian apa, Maria? Suku. Kemudian agama dan bahasa dan lain sebagainya. Oke, hari ini kita akan masuk di tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 mengenai aku anggota pramuka. Oke, kompetensi dasarnya nanti di dalam kita membahas 3 muatan lokal anak-anak. Yang pertama ada bahasa Indonesia, matematika, dan seni budaya. Yang bahasa Indonesia adalah kalian nanti akan mengidentifikasi lambang, simbol, rambu lalu lintas, kemudian gerakan pramuka, dan yang terakhir adalah lambang Pancasila atau Garuda Pancasila. Kemudian kalian akan masuk ke matematika, yaitu nanti akan membahas tentang sudut. Di situ nanti ada macam-macam sudut dan kalian akan berkenalan dengan sudut. Nah, yang terakhir adalah SPDP. Kalian mengetahui bentuk pola irama. Jadi kalian nanti diharapkan setelah dari sini, setelah belajar dari ini,
kalian dapat mengetahui tinggi nada dan rendahnya nada. Seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengamati, kalian nanti akan mengamati dan berdiskusi yang ada di gambar di slide PowerPoint. Di bahan aja juga ada. Itu nanti ada sebuah gambar, nanti bisa diamati. Kemudian nanti setelah itu kita akan praktek untuk beberapa kegiatan kepramukaan. Ya. Kemudian nanti disambung dengan bernyanyi. Nah, di situ pertama, ada ya. Nah, di situ ada gambar tunas kelapa dan gambarnya Garuda Pancasila. Sebelumnya Bapak akan membagi kelompok. Ya, ada berapa anak yang masuk hari ini? 8. Kita bagi 3 kelompok. Jadi satu kelompok ada berapa? 3 anak. Cukup? Ada yang 2. Ya, ada 3, ada yang 2. Mau pilih sendiri atau gimana? Pilih sendiri ya. Oke, silakan ditentukan kelompoknya. Gimana? Ada yang 3, ada yang 2. Karena kita akan membahas 3 topik. Yang pertama tadi apa? Lambat, gerakan pramuka. Kemudian ada rambu lalu lintas, dan yang ketiga ada silakan. Ya, lambang negara, ada Pancasila. Silakan dibagi kelompok. Ketuanya maju ke depan. Kurang 2 lagi. Oke, Mbak Alia dapat nomor berapa? Kelompok 3 itu akan membahas tentang makna burung Garuda Pancasila. Nah, itu ada gambarnya ya. Kemudian yang kelompok 1 siapa? Kelompok 1 mengenai gambarnya tunas kelapa atau lambang gerakan pramuka. Kelompok berapa? 2. Berarti membahas rambu-rambu lalu lintas. Oke. Bapak kasih waktu 5 menit kalian untuk berdiskusi. Cukup? Yang dicari apa, Pak? Maknanya saja, Mbak Suha. Untuk yang kelompok 2 sama macam-macamnya. Ya, di bahan aja juga ada. Sudah ada. 5 menit cukup, anak-anak? Cukup, Pak. Oh, baik. Silakan untuk berdiskusi. Ya.
Sudah, Pak. Sudah selesai semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 bagaimana? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Oke. Kelompok 1 silakan dipresentasikan di depan hasil diskusinya. Ya, silakan. Ayo maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami di sini akan mempresentasikan tentang lambang pramuka. Tolong didengarkan ya. Lambang pramuka memiliki arti, tekad, dan keyakinan dari setiap anggota pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan yang benar agar dapat mencapai cita-citanya. Lambang Gerakan Pramuka adalah tanda pengenal organisasi Gerakan Pramuka yang bersifat tetap, teman-teman, dan diciptakan oleh Sunarjo Atmodiputrowo. Lambang Gerakan Pramuka mengandung hiasan, yaitu buah kelapa dalam keadaan tumbuh diakan juga. Kemudian pramuka ini adalah buah kelapa. Pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa, tunas menerus bangsa. Kemudian buah kelapa mengandung arti pramuka adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan luas. Kemudian kelapa dapat berbagai jenis tanah. Ini mengandung pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam keadaan apapun. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, buat apresiasi kelompok 1 berani maju dengan pede, Bapak punya tepuk mantap. Ya, kalau Bapak bilang tepuk mantap, ini jempol, mantap. Bisa? Biar tambah semangat. Tepuk mantap. Ini jempol, mantap. Terima kasih, Pak. Ya, silakan lanjut di kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rambu lalu lintas dan jenisnya. Pengertian rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas merupakan salah satu dari perlengkapan jalan yang dapat berupa lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi memakai jalan. Selanjutnya jenis-jenis dari rambu lalu lintas. Yang pertama ada rambu peringatan, yaitu digunakan untuk memberi peringatan yang memungkinkan adanya bahaya atau tempat berbahaya di depan pengguna jalan. Jenis rambu lalu lintas yang kedua rambu larangan, yaitu yang menunjukkan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan. Yang ketiga itu jenis rambu pemerintah.
Rambu ini menyatakan perintah yang harus dilakukan oleh pemakai jalan. Yang keempat, rambu petunjuk. Rambu yang berisi petunjuk untuk menunjukkan sesuatu bagi pengguna jalan. Ya, yuk, beri tepuk tangan. Tepuk mantap. Ini jempol, mantap. Terima kasih kelompok 2. Yuk, kelompok 3. Kelompok yang terakhir. Ya, saya akan membacakan makna lambang dari burung Garuda. Nah, makna Garuda sebagai lambang negara. Makna Garuda sebagai lambang negara yaitu untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa uang besar dan negara yang kuat. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Kemudian untuk selanjutnya itu ada arti warna pada lambang Garuda Pancasila. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Untuk jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, yakni 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 45 helai bulu di leher. Nah, pada cakar burung Garuda itu ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Yuk, beri tepuk mantap. Ini jempol, mantap. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok 1 mengenai lambang gerakan pramuka. Betul ya? Silakan dibuka bahan ajarnya. Di situ kan ada lambang gerakan pramuka dilambangkan dengan tunas kelapa. Kenapa sih kok gerakan pramuka itu melambangkan organisasinya menggunakan tunas kelapa? Karena tunas kelapa itu bisa hidup di mana saja, di dalam bentuk tanah apapun dia bisa hidup dengan subur, dia bisa makmur. Ya, sama harapannya dengan kalian supaya bisa melanjutkan arah-arah perjuangan pahlawan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pakaian pramuka. Seharusnya di situ bisa tertampak. Di situ ada lambang TKU atau tanda kecakapan umum. Di situ ada warna hijau, ada strip 2. Ya, di situ di dalam bednya ada bunga yang belum mekar. Nah, di situ mengkiaskan kalau kalian di kelas 3 masih perlu bimbingan orang tua, kemudian guru dan lain sebagainya. Maka dari itu kita tidak boleh melawan dia. Oke, sampai sini paham anak-anak? Nah, di situ ada tanda bosen yang warna ungu, yaitu tanda kepanduan dunia. Oke, di dalam gerakan pramuka itu masih banyak lagi ya. Contoh kegiatan pramuka ada berkemah, ada menjelajah di hutan, kemah di hutan, susur air, dan masih banyak lagi. Itu nanti kalian akan dapatkan di kegiatan ekstrakurikuler wajib pramuka, ya. Kemudian rambu lalu lintas. Pasti dong kalian pernah jalan-jalan bersama orang tua keluar, entah itu ke pantai, ke gunung, atau tempat belanja. Nah, di dalam perjalanan pasti kalian akan menemui rambu-rambu lalu lintas.
Nah, di situ coba dilihat di bahan aja. Yang pertama adalah jenis rambu lalu lintas peringatan. Bentuknya persegi 4, warna kuning, dalamnya berwarna hitam. Itu adalah peringatan. Digunakan untuk memberikan peringatan kemungkinan ada bahaya. Kemudian ada rambu larangan berbentuk lingkaran warna merah, ada gambar di dalamnya warna hitam, kemudian dicoret warna merah. Itu adalah rambu larangan. Selanjutnya yaitu rambu perintah. Rambu ini menyatakan perintah yang harus dilakukan oleh pemakaian jalan. Misal kalau kalian mau ke jalan tol harus belok kanan, jadi harus menaati rambu lalu lintas yang berbentuk lingkaran, dasarnya warna biru, dalamnya warna putih. Kemudian yang terakhir adalah rambu petunjuk. Semisal kalau kendaraan kalian kehabisan atau kehabisan bahan bakar, nah disinilah rambu petunjuk itu kalian dapat gunakan. Misalnya kan 50 km dekat dengan pom bensin, kemudian 2 km lagi akan mendekati Alfamart itu ya. Kalau lambat ke Alfamart, kalau kehabisan bahan bakar ya ke pom bensin. Kemudian yang terakhir adalah makna dari burung Garuda Pancasila. Nah, yang perlu kita pelajari burung Garuda Pancasila ini, di bawah kakinya itu ada tulisan apa, Nak? Bineka Tunggal Ika. Maknanya apa? Ada yang tahu? Ya, maknanya. Betul, berbeda-beda tetap satu tujuan. Nah, apa maknanya berbeda-beda tetap satu tujuan? Maknanya yaitu walaupun kita berbeda-beda agama, bahasa, pakaian dan lain sebagainya, tapi tetap kita satu bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, tadi Bapak sudah menceritakan kegiatan pramuka. Salah satunya adalah penjelajahan, ya. Nah, Bapak akan memutarkan sebuah lagu sebelum kita akan mempraktekkan penjelajahannya. Apa itu sudah tahu lagunya?
Kira-kira apakah kalian masih ingat di antara kalimat ini yang mana sih yang nada tinggi dan mana yang nada rendah? Ya, kita harus tahu ya. 1, 2, 3 dan 4. Kemudian lewat cermat. Kemudian pasangan diri. sama lilin. Kemudian Sudah. ya. Oke, benar ya. Tuh. Oke. Sekarang kita akan mempraktekkan sebuah lagu itu dengan belajar. Kita bentuk kelompoknya tadi. Baris 1, 1. Baris gimana, Pak? Yo. Ya, kelompok 1 di depan sendiri. Satu banjar. Ya, ada di sini, Nak. Ya. Ya, jadi kelompok 1 di depan saya, belakangnya, ayo. Kelompok 2 di depannya lagi. Ya. Nah, nanti kalian akan menjelajahi di kelas ini jalannya gini ya. Jalannya muter sini. Ya, nanti kembali ke tempat duduk. Tapi jalannya sambil mengikuti irama. Ya, pegangan jangan jatuh. Kita bermain kayak kereta api. Tapi lagunya lagu pantun pramuka. Kayak jalan kita, Pak. Sama lagunya sama ya. Nanti setelah berputar dari lagunya langsung membentuk lingkaran di depan. Ya, yuk silakan. Lingkaran. Lingkaran bisa nggak? Nah, dapat di tengah ya, biar jelas. Nah, oke. Nah, setelah kalian menjelajah, kita akan kakak besar. Nah, kita akan melakukan salah satu upacara yang ada di pramuka, yaitu apel pembukaan. Nah, anak kalau upacara siaga itu berbentuknya lingkaran. Tandanya seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalian masih perlu bimbingan orang tua. Kalau di sekolah bimbingan siapa? Guru. Kalau di masyarakat orang yang lebih tua. Paham? Nah, anak, kalau kita
berbicara upacara, pasti ada yang namanya hormat. Coba kita hormat. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Nah, tanpa kita sadari, kalau kalian hormat itu membentuk sebuah sudut. Nah, proses untuk sudut, kalau seperti ini berarti sudut. Sudut lurus. Wah, kalau baca buku ya semangat ya. Ya, kalau gini sudut lurus. Kalau seperti ini sudut 45 derajat atau siku lancip. Itu sedikit juga boleh ya. Ini ya pertanyaan dari sini ya, ada. Ini apa? Siku. Nah, bisa dipahami sampai sini nak? Bisa. Oke, boleh duduk kembali. Oke, selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Oke, tadi kita sudah melakukan beberapa hal pembelajaran dari bahasa Indonesia, matematika maupun SBDB atau seni budaya. Kita akan SBD sebentar. Perhatikan Bapak Saudara. Lakukan jika ada kata Simon, jangan lakukan tidak ada kata Simon. Jangan lakukan jika tidak ada kata Simon, dan lakukan ada kata Simon. Paham? Ya. Bisa. Bapak bilang kata Simon pegang rambut. Berarti harus pegang rambut karena ada kata Simon. Kalau tidak ada berarti tidak perlu dilakukan. Oke. Konsentrasi. Kata Simon pegang hidung. Kata Simon pegang mata. Kata Simon pegang alis. Oke, silakan tepuk tangan. Ada kata Simon. Berarti sudah kan? Nah, sekali lagi berarti belum konsentrasi. Konsentrasi. Kata Simon pegang dagu. Kata Simon pegang dahi. Kata Simon pegang telinga kanan. Oke, kata Simon tepuk tangan semua. Oke, mantap. Oke, ada yang berani hari ini kita belajar apa saja? Satu anak untuk menunjukkan atau menceritakan kembali. Ada kata Simon. Nah, ya benar sudah selesai ya masalah yang ada Simon yang sekarang sudah kembali ya. Oke, ada yang berani? Ya, Yun. Tadi sudah belajar mengenai lambang pramuka, yaitu tunas kelapa. Terus belajar mengenai rambu-rambu lalu lintas. Ada rambu-rambu perintah, rambu-rambu peringatan, petunjuk, sama rambu larangan. Terus belajar lambang negara Indonesia, yaitu burung garuda. Sudah, Pak? Nah, betul. Yuk beri tepuk mantap kembali Yun. Tepuk mantap. Oke, penguat dari Bapak. Tuh ya, tadi kita sudah belajar di aspek bahasa Indonesia. Yang pertama adalah lambang gerangan pramuka, yang dimana tunas kelapa itu bisa hidup dimanapun berada. Kemudian ada rambu lalu lintas yang harus kita taati. Kalau tidak taat rambu lalu lintas, apa yang terjadi? Ditangkap polisi. Kemudian juga akan menimbulkan kecelakaan. Kemudian kita juga belajar mengenai burung garuda atau lambang negara. Nah, kalian selanjutnya terusnya sudah mengenal pola irama atau tinggi rendahnya nada. Kemudian sudah mengenal beberapa jenis sudut. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan oleh-oleh kalian untuk di rumah. Nanti itu LKPB-nya bisa diakses lewat
seharusnya itu bisa di scan di sini bisa. Nah, nah, di dalam LKPD itu nanti juga ada video penjelasan. Mungkin nanti kalau anak-anak lupa mengenai materi hari ini, di situ juga ada penjelasan dari Bapak kembali. Di LKPD itu ada videonya. Sekitar kemudian kalian bisa mengklik jawabannya ABC, ABC. Kemudian juga ada yang menghubungkan. Kayak ini ya. Nanti di sini ada gambarnya tunas kelapa. Di sini ada gambarnya burung garuda. Di sini ada salah satu rambu lalu lintas. Kemudian nanti tinggal ditarik dengan namanya. Seperti itu. Paham? Oke, sebelum kita mengakhiri, seperti tadi berdoa. Apabila majelis dipimpin, silakan.